Sekali lagi saya bilang, bukan hanya kelalaian sopir yang dianggap lalai, yang dikatakan lalai, tapi jauh lebih lalai itu adalah pemerintah sendiri, karena sudah bertahun-tahun membiarkan keadaan mereka seperti itu. Maka mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah, ya. Kalau memang menegakkan hukum, hukum itu bukan hanya ditegakkan kepada yang kecil, ya. Jangan buat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Tapi jadikan hukum itu ya sama kita semua di mata hukum, baik orang besar maupun kecil, semuanya ditegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya orang kecil saja. Ketika orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Ketika orang besar berbuat salah, diam pura-pura tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini kita masih membicarakan berkaitan dengan sopir Robin jadi tersangka karena dianggap lalai, ya, oleh kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu sopir Robin dan kenetnya. Dan kemarin kita juga sudah memberikan tanggapan, ya. Sekarang kita membacakan tanggapan dari beberapa masyarakat juga yang berkomentar di postingan kita kemarin, ya. Dan nanti kita akan tanggapi. Kita baca dulu, ya. Ya, ini ada tanggapan dari saudara kita, ya, Suhada, ya, di Facebook. Malat urok ku nai komen sepe tengku. Kadang isi pot musibah. Hingga gat gedi lintas Robin di enggon dekah. Tapi malat pernah pemerintah ambil sikap. Ketika musibah gat salah padahal termasuk korban ia pe. Serahkan pelin berpihak berwenang mungkin lot alasan pemerintah di petengku. Kemudian ada dari Ustaz kita juga, Ustaz Abdul Kamil. Sebuah hari kelalaian pemerintah. Malak sepal dalan berbun-bun alase. Edi kasa rak lawe masyarakat cuba dia menjilai dalan mendak kalah di rak Robin. Tepe di megelana musibahna begedi Ustaz, takdirna enggo begedi malah terilakkan naik. Nah, jadi ya nanti sajalah kita berikan tanggapan kita juga, ya. Dunia sendah enggo payah Ustaz, kita usaha pe untuk anak terjadi musibah seperti endeng enggo jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah pot si sopir Robin di terjadi seperti kejadian dia? Ini ditanggapi lagi. Ini biasanya tanggapannya sangat luar biasa nih dari Andrean pribadi. Nggak ada yang mau jadi korban atau kecelakaan termasuk supirnya, tapi SOP standar keamanan tidak dijalankan Ustadz. Karena tidak dijalankan SOP dan standar keamanan, jadinya sebuah kelalaian. Nah, disitulah letak masalah dan kesalahannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang punya Robin jual jasa. Nama jasanya transportasi. Kalau yang punya Robin gak jual jasa transportasi, itu jadi beda lagi ceritanya Ustadz. Ini menurut pemahaman saya, ya Ustadz. Mungkin pemahaman saya kurang, mohon pencerahannya dari Ustadz. Tanggapan saya, betul Andre, kita tidak membantah itu, tapi kita hanya menyuarakan kelalaian pemerintah selama ini juga. Karena sudah bertahun-tahun transportasi tersebut beroperasi tanpa pengawasan atau perhatian pemerintah. Membiarkan transportasi itu beroperasi tanpa SOP bertahun-tahun adalah bentuk kelalaian pemerintah. Jadi maksud saya, kelalaian itu bukan hanya kelalaian sopir dan kenet itu, tetapi juga pemerintah lalai.
dalam hal ini, sehingga terjadilah seperti ini. Baru dipersoalkan masalah kelalaian. Kalau dipersoalkan masalah kelalaian, maka pemerintah juga ikut lalai dalam hal ini. Itu maksud saya. Nah, sopir Robin jadi tersangka karena dianggap lalai. Lalu bagaimana dengan kelalaian pemerintah selama ini? Jadi kalau sopir saja jadi tersangka karena dianggap lalai, lalu bagaimana dengan pemerintah yang lalai selama ini? Nah, itu lalai masih di bidang itu sebenarnya banyak ini. Daftar kelalaian pemerintah itu banyak sebenarnya. Nah, kemudian hukum jangan seperti pisau yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Di saat rakyat kecil dianggap lalai, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi ketika yang besar lalai, diam pura-pura tidak tahu. Disitulah lukanya rasa keadilan. Nah, itu ya. Jadi sudah saya tanggapi ya. Dan kemudian ini ada tanggapan komentar dari saudara kita tadi. Inilah jawaban saya ya. Jadi tadi ada juga yang berkomentar bahwa bukan masalah narkoba aja Ustadz, karena dalam video sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa pemerintah juga lalai dalam hal keamanan masyarakat, yaitu bertahun-tahun narkoba ini terus saja masuk ke Aceh Tenggara. Kenapa bisa narkoba itu terus bisa masuk ke Aceh Tenggara? Itu juga bentuk kelalaian dari pemerintah. Tetapi ditanggapi tadi bukan itu Ustadz ya, memang karena seperti yang ditanggapi oleh Ustadz Abdul Kamil tadi, dia menjile dalan nispal, kemudian bisa jalur darat, maka orang tidak akan naik Robin, kata Ustadz tadi ya. Nah, itu tanggapan saya. Sebenarnya itu hanya menyuarakan keadilan ya. Jangan hanya hukum itu hanya kepada rakyat kecil saja, tapi semua sama di mata hukum ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Keadilan seluruhnya. Dan kemudian ini ada lagi menanggapi komentar dari Andrian Pribadi, yaitu Raja Sambu. Memang betul juga yang dibilang Abang. Tapi setahu aku, dan aku juga pernah naik Robin ke daerah kecelakaan tersebut, melihat dengan kepala mataku ya. Mata kepala aku maksudnya itu ya. Bukan dari kabar angin maupun kabar dari saudara kita. Kebiasaan saudara kita di daerah Bun-Bun Alas maupun Bun-Bun Indah, ketika di musim kemarau, mereka menggunakan transportasi kereta untuk menuju ke tempat. Dan sebaliknya ketika musim hujan, jalan menuju tempat mereka sangat melelahkan, bahkan lebih banyak lagi resikonya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ternyata masyarakat sebenarnya kalau musim kemarau, artinya jalannya mudah, tidak licin lah ya. Kalau musim hujan itu kan jalan licin, maka mereka akan menggunakan jalur darat. Tetapi kalau ketika musim hujan ya kan, maka jalan itu lebih berisiko lagi kalau ditempuh dengan jalur darat, menurut keterangan dari Raja Sambu ini. Bukan kabar angin katanya, tapi pengalaman pribadi dan dilihat oleh Raja Sambu ini. Maka dari situ mereka memilih jalan terakhir, yaitu dengan Robin. Robin yang menuju ke Bun-Bun Alas maupun ke Bun-Bun Indah sangatlah langka. Jadi mau tak mau harus naik Robin daripada kecewa nggak ada Robin. Mau pulang ke rumah jauh, terpaksalah naik walaupun melebihi standar. Terkadang yang punya Robin pun takut, tapi apa boleh buat, bukan memihak atau mendengarkan kabar angin, pengalaman sendiri. Jadi sebenarnya sopir Robin itu biasanya, kata Raja Sambu ini, adalah memang takut ya, takut melebihi kapasitas sebenarnya. Tapi karena memang mungkin minimnya transportasi tersebut ya, apalagi mungkin udah saling kenal, nggak enak lah ya. Jadi biasanya ya terpaksalah dibawa juga seperti itu. Selanjutnya ini ditanggapi lagi oleh Ike Nilawarni. Pas bang, nggak dikasih sama supir Robin ya, dia nggak enak, udah kenal semua sama penumpang. Serba salah abang supir Robinnya. Mudahan bang sopirnya nggak kena pasal sebagian orang cuman pandai bawa gunting alias kompor.
Oke, ini ada tanggapan ya, setuju bang ya, mantap pal katanya. Kemudian ada lagi nih, pas bang sopir Robin nggak teridah nu bang. Nah, kemudian ya seharusnya bukanlah masalah narkoba. Inilah tanggapan dari Nisyanti ya. Ya seharusnya bukanlah masalah narkoba itu pak. Tapi bagaimana biar jalan darat kami nggak dibagusi sampai sekarang udah berabad tahunnya. Desa Bun Alas dan Bun Indah ada, kenapa jalan tidak diperbaikan ya, tidak diperbaiki ya. Ini ada nanti ini sebentar lagi Bupati Perbaikan ya, tagline-nya kan perbaikan. Mudah-mudahan nanti Bupati Perbaikan ini mendengar aspirasi ini. Dengarkanlah Pak Bupati Perbaikan. Mudah-mudahan bisa nanti memperbaiki apa yang diaspirasikan oleh masyarakat ya, karena jalan Bun Alas ini udah bertahun bahkan berabad katanya di sini ya, bertahun-tahun ya, tidak ada perbaikan ya. Kita doakan mudah-mudahan Bupati Perbaikan nanti sebentar lagi lantik, mudah-mudahan akan betul ya, membuktikan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan di Aceh Tenggara ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pemerintah ini jangan tutup mata tapi buka mata dan pintu hati bahwa jalan di Loser itu sangat perlu diperbaiki ya. Memang sangat perlu diperbaiki, bahkan kami pribadi juga pernah juga ya. Tapi kami jalur darat kemarin tuh pergi ke daerah tersebut, itu memang sangat-sangat parah sekali. Mudah-mudahan kita doakan ada perbaikan di daerah saudara kita yang masih sangat memerlukan jalan yang lebih baik lagi. Ya baik sahabat Sadari Official, itulah suara kita untuk berkenaan dengan masalah ditersangkakannya sopir Robin yang dianggap lalai. Maka mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah ya. Kalau memang menegakkan hukum itu bukan hanya ditegakkan kepada yang kecil ya. Jangan buat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Tapi jadikan hukum itu ya sama kita semua di mata hukum. Baik orang besar maupun kecil, semuanya ditegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya orang kecil saja. Ketika orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Ketika orang besar berbuat salah, diam pura-pura tidak tahu. Jadi oleh karena itu, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemudian kita doakan kepada saudara kita yang tertimpa musibah ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sudah mungkin jalan takdir yang diberikan Allah. Dan kita semua mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Dan kemudian pemerintah juga memperhatikan lagi lah agar jangan sampai terulang seperti ini, karena ini juga bentuk kelalaian dari pemerintah. Sekali lagi saya bilang, bukan hanya kelalaian sopir yang dianggap lalai, yang dikatakan lalai, tapi jauh lebih lalai itu adalah pemerintah sendiri, karena sudah bertahun-tahun membiarkan keadaan mereka seperti itu. Terima kasih, insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.